Selamat malam sobat kamu banget, selamat datang lagi di streaming Ray buat trailer bersama gua yang favorite Alka Om Ray. Hey, selamat malam semuanya. Gimana liburannya hari Sabtu Minggu, lancar semua? Yes, malam hari ini kita kembali lagi buat WKWK Kebun Mingguan, let's go. Karena sekarang minggu malam ya, kita bakal melihat meme terbaik yang dibuat sama para member Bandar Udara R1 di Discord kesayangan kita semua, yaitu Bandar Udara R1. Udah, selamat malam Om Firdaus, Dito, Miami, Naska, Aziz Satria, Om Ilham, Irawan, Wisham, Burkhon, Grayami, Ayam Cemani, Pagajayus. Mantap semua, liburannya semangat buat besok hari Senin. Ya, jadi malam hari ini kita bakal kembali lagi buat Kebun Mingguan. Dan sepertinya bakal ada meme dari game anime kuda yang sangat amat dinanti-nantikan di channel ini. Ntar dulu, gue nyelesain Silent Hill dulu, oke? Biar gue bisa tetap tenang, bisa tetap enjoy dalam menikmati tanpa dibayang-bayangin sama hantu anomali. Amazing, malam di rumah ngerjain labul. Mantap, semangat cuy. Ya lebih ke Senin, semangat, gak usah takut sama hari Senin. Cuy, lu udah bertahun-tahun gitu merasakan hari Senin, ngapain lu takut sama hari Senin, men? Apalagi gue yang udah gak ada liburnya sama sekali. Gue justru kalau misalnya boleh berpendapat gitu ya, hari yang paling gue takutin itu adalah hari Rabu. Karena ranking. Dan kalau misalnya ranking, gue biasanya sampai jam 11:30 live streamingnya lembur anjir. Cuman kayak happy pada akhirnya, karena gue juga dapat referensi baru buat nikmatin lagu-lagu yang emang biasa direkomendasiin sama lo semua. Ya, jadi let's go. Kita bakal langsung lihat aja meme Kebun Mingguan kayak gimana. Besok sudah harus mulai kembali merintis. Oh, udah buat video ngopi terbaru. Gila, menarik banget ya bahasannya. Lagi-lagi bahasan Facebook tidak pernah mengecewakan. Langsung ngomongin soal bocil motivator, anjay, Ryu Kintaro. Gue nge-expect kalau misalnya di Twitter ternyata orang-orang tuh lagi rame banget kan ngulitin profesi keluarganya. Cuman gue gak pengen terlalu fokus ke sana, takutnya doxly kan. Jadi takutnya gue bermasalah juga. Gue fokus ke fenomena kenapa orang-orang pada ngomongin soal Ryu aja sih. Lu mau pilih mana? Lu mau hidup aman atau mau jadi perintis? Way to go untuk memulai orang berbisnis gitu ya. Itu motivasi yang bagus sebenarnya menurut gua. Mungkin sebagian orang tuh banyak yang setuju pengen cari aman, tapi ya mindset orang yang pengen cuan-cuan terus ya nggak akan banyak yang setuju juga nyari aman. Mereka pasti bakalan coba buat
nyari motivasi biar seenggaknya itu spending uang gitu. Jadi nggak salah-salah amat menurut gue kalimatnya. Yang salah itu penyampaian dan siapa yang menyampaikannya. Dan ketimpangan kondisi yang memang dirasakan dari si pembuat konten versus dari orang yang menikmati konten. Gue sebenarnya udah lihat ya video dia yang buka ampau itu, tapi nggak gue bahas di ngopi soalnya menurut gue lu udah tau lah dia orang kaya. Bener. Dikira semua orang punya modal gede. Real. Gue pernah jadi perintis. Waktu itu gue jualan petasan. Gue menanamkan modal dari uang yang gue nemu di jalan. Serius loh ini bukan cerita ngawang loh sumpah. Jadi gue pernah nemu duit 78.000 di jalan. Terus dulu kan karena emang kismin banget ya, instead gue bakalan nyari siapa yang punya, gue malahan muterin uang itu jadi usaha. Dan karena berumur lagi puasa, akhirnya gue jualan petasan. Udah untung 2 kali lipat, gue dapat 150.000. Waktu di akhir-akhir usaha kan gue all in tuh. Akhirnya langsung gue 150-in, gue jadiin modal tuh buat petasan kan. Anjir itu semua petasan direndam sama bokap gue. Karena ngeganggu tidur dia. Gue langsung kayak doain gue. Itu hitungannya jelas haram lah, what the fuck. Nanyain hal haram kayak gitu ya, udah jelas lah ditemu. Yang ngeri itu netizen terus sih ngeduga bokap dia bisnis shady, bisnis kaca ya makanya. Kayak gue gak terlalu ngebahas. Apalagi duitnya duit petasan. Cok dia sih pak ada 10 juta atau 2. Oh ya gue udah ngeliat juga yang waktu dia bagi-bagi ampau. Yang ini kan, bukan ini temennya Ohim. Nah yang ini gue udah lihat ini. Duit 77.500.000. Anjing. 20 kali lipat UMR Jogja anjing sumpah dah. THR-nya lu bayangin. Dan dapat 2 iPhone 16. iPhone 16 lagi berapa? 24 juta kalau yang Pro. Damn. Ya kalau kayak gitu sih kondisinya gue mau jadi perintis gitu ya. The thing is, gue di video ngopi yang sebelumnya itu sempat bukan ngebela jatuhnya ya. Jatuhnya kayak sedikit ngasih dia pujian. Karena gak semua orang kaya punya mindset yang sama dengan dia sendiri gitu anjir. Ada beberapa orang kaya juga yang punya anak, tapi anaknya itu dongo ya. Dontol cuma buat susah orang tua doang gitu. Sampai meskipun udah dapat privilege dia tetap aja gitu malahan justru ngurugin orang tuanya. Ya kayak misalkan Mario Dandi. Yang tiba-tiba akhirnya semua orang tua usaha orang tua dikulitin korupsi pajak dan segala macem. Damn. Ya, ada lagi beberapa teman-teman gua gitu ya. Tuh ya itulah yang banyak banget kan anak-anak dari pejabat, anak dari orang-orang yang kaya yang nabrak orang sampai meninggal gitu. Malah nyusahin orang tuanya gitu. Makanya gue ngelihat kayak si Rio ini termasuk orang yang mungkin saja bisa ngasih motivasi. Cuman ya dia emang masih belum ngelihat fakta dan realita kalau misalnya semua itu nggak sama dengan di hidupnya gitu sih kalau misalnya menurut gue. Caranya dia buat menggunakan privilege orang tuanya itu udah bagus. Soalnya nggak banyak orang-orang kaya yang punya privilege terus abis itu bisa ngelakuin hal yang sama dengan dia gitu. Cuman ya begitu, nggak semua orang punya kondisi keuangan yang sama gitu. Makanya jatuhnya sih lebih ke ignorance ya, bukan ngasih motivasi. Makanya setiap kali dia ngomong justru efeknya malah berkebalikan gitu lah. Mending kasih motivasi. Nih ya, motivasi paling bagus gue ya, motivasi paling terbaik gue ketika gue lagi malas kerja, ketika gue lagi kurang bersyukur, itu ngelihat orang-orang usaha di jalan atau ngelihat pedagang kaki lima. Kalau gue sebisa mungkin gue sendiri kalau misalnya ada duit gue pasti bakal beli jajanan terus habis itu gue bakal kasih ke ponakan atau ke siapapun gitu ya. Tapi menurut gue nih ya, motivasi yang paling ampuh menurut gue tuh itu ngelihat orang-orang usaha di jalan.
Ya ada alasan juga kenapa orang tuh kalau misalnya lagi quarter life crisis, kalau misalnya lagi bengong gitu ya, lu ke Indomaret pesen Golda, lu duduk gitu di depan Indomaretnya, lu ngeliat orang-orang lalu lalang banyak yang capek gitu, itu pasti ada sekali dua kali ada momen dia ngelihat pedagang kaki lima yang masih jualan. Kayak lu ngerasa anjing gua sosokan capek gitu, si paling capek sedunia, tapi ngelihat ada orang yang masih ngais sepeda, rotinya masih penuh gitu ya. Dan zaman sekarang udah bisa tinggal ke Alfamart gitu, ada beberapa pedagang yang masih jualan roti keliling. Anjing, lu bayangin dah. Itu lu udah dapet dua kali sifat positif tuh. Lu nambah empati, yang kedua lu nambah buat bisa termotivasi. Dua itu. Kalau gua nggak tahu motivasi orang-orang yang lain kayak gimana gitu ya, tapi itu selalu ngebuat gue berhasil dalam memotivasi gue agar seenggaknya bisa kerja lagi lebih bagus, lebih baik performanya. Daripada perjuangan mereka anjir, daripada motivasi bocil. Sebenarnya ya dunia motivator tuh agak sedikit tricky, karena susah kalau misalkan pada akhirnya itu motivasi bukan berasal dari background yang sama dengan lo gitu. Makanya motivasi itu menurut gue akan ampuh ketika latar belakangnya itu sama dengan apa yang lu rasain. Kayak gitu. Dan kalau misalkan lu gak bisa menemukan seseorang yang memotivasi lu dengan latar belakang yang sama, lu tinggal lihat orang-orang yang mungkin kondisi ekonominya di bawah lu. Itu menurut gue yang paling ampuh kalau menurut gue ya. Karena hidup itu perintis. Akulah sang perintis. Bangun tidur malam, bangun pagi. Lembur. Ngonten. Buat ranking aja. Jadi pesimis sama. Iya, Mario Teguh tuh agak sedikit mengecewakan sih, apalagi waktu kasus soal anaknya itu kan. Jadi orang-orang tuh udah pada langsung jelek aja ininya. Apa namanya, image-nya ke motivator. Cuman ya begitu. Kayak ada beberapa momen yang lu mungkin bisa mendengarkan motivator dengan cara yang lain gitu. Kayak misalnya lu di tai-taiin sama Timothy gitu kan. Itu lu bakal termotivasi dengan cara yang berbeda gitu loh. Keren banget, gue suka banget sama podcast terbarunya Om Kevin anjing. The Matrix banget, lu bayi tidur siang mulu. Mari kita bangun kuda Indonesia sampai masuk JRE biar. Oke, lanjut ke bawah mingguan dulu. Let's go. Kebun mingguan. Gue tadi pengen buat ngopi ke ini anjir, Thailand Kamboja anjir, kabar terbaru kayak gimana? Bang Eno udah buat videonya. Tahe. Pas susulan gini gua. Tetep bahas gak ya? Gue udah nonton sih video Bang Eno, bagus penjelasannya. Dia bener-bener rinci banget dari asal muasalnya, dari eskalasinya. Terus habis itu kabar terbarunya meskipun gak yang terlalu diekspos banget kabar terbaru kayak gimana. Katanya setelah penyerangan Thailand gitu menggunakan pesawat model terbarunya dia yang emang minta izin ke Amerika gitu ya, Kamboja langsung minta ini kan, langsung minta damai. Cuman ya begitu, untuk masalah sengketa kayaknya masih perlu dirundingin lagi deh. Soalnya udah dari lama kan katanya perangnya itu. Bahkan di tahun 2009 juga pernah perang gitu, dan 2 tahun akhirnya mereka gencatan senjata. Apakah si Katak Bizer minta tolong pulang sekolah juga udah bahas. Ya, Om Koi. Right. Enggak, sepulang sekolah tuh sebenarnya belum bahas ya. Setahu gua ya. Jadi Om Koi itu udah bahas sebulan yang lalu soal Thailand versus Kamboja. Nah, masalahnya adalah eskalasinya itu baru aja terjadi lagi beberapa hari yang lalu. Di bulan Mei, di bulan Mei itu udah sempet dia buatin juga nih. Kenapa Thailand sering kudeta? Bukan ini. Nah ini eskalasi bukan anjing. Mana sih? Nih Thailand Kamboja perang. Nah ini. Thailand Kamboja menuju perang. Ya. Emang paling bagus tuh langsung ngelihat sumber dari orang Thailand langsung gitu, Om Koi.
Dia kan sering banget ke Thailand kan, belajar swadikap gitu loh. Ngapain ya ke Thailand? Merasakan sesuatu yang ilegal di Indonesia kah? Rebutan situs agama. Sebenarnya nih ya, alasan utama itu rebutan wilayah, bukan situs agama. Ya, karena emang wilayah tersebut itu strategis. Ya, orang-orang bilangnya itu strategis mungkin dalam urusan militer itu karena emang ada di atas ini ya, perbukitan gitu tempelnya. Jadi orang-orang tuh gampang nge-scout kalau misalnya punya wilayah itu. Cuman masalahnya gini, Kamboja kan kalau bisa dibayang sama Thailand ya, dengan kekuatan militernya gitu ya, masih masih nggak terlalu banyak lah artilerinya gitu, udah berani buat ngebales gitu. Bahkan serangan-serangan apa namanya udaranya itu nggak terlalu ini kan, nggak yang terlalu presisi, bahkan bisa sampai kena sipil gitu loh. Cuman kalau misalnya lihat dari eskalasi beberapa bulan yang lalu, emang yang jadi korban pertama itu Kamboja setahu gue. Karena emang Thailand militernya nggak bisa dianggap remeh juga gitu loh. Karena Preaviar ya. Dia masuk perjanjian Perancis adain perjanjian sama Thailand gimana bagi wilayahnya. Iya. Jadi Perancis itu waktu ngegambarin peta dia nggak ngelihat akses jalan. Jadi kayak terkesan ngasal gitu. Nah, peta yang dibuat sama Perancis di beberapa puluh tahun yang lalu itu dijadikan acuan sama PBB ya, LBB Liga Bangsa-Bangsa untuk memenangkan Kamboja agar daerahnya tersebut punya mereka. Makanya kalau misalnya lo lihat berita perangnya mereka, itu tempat terjadi perang pasti berasal dari Kamboja gitu loh. Nah, Thailand gak terima, soalnya ya begitu. dulu tuh Perancis kayak kurang aja dalam menentukan batasan wilayah petanya gitu. Tempelnya itu benar-benar beririsan dengan akses jalan, di mana akses jalan dan juga situs wilayahnya itu punya dua negara gitu loh. Wilayah jalan itu punya Thailand, aksesnya itu wisata Kontil. Tempat wisata itu di daerah Kamboja. Jadi emang agak sedikit rancu gitu loh. Jangan sampai ada Indo aneh-aneh perkara wilayah negara lain atau sebaliknya hidup. Indonesia tuh kalau misalnya emang pengen kita sedikit objektif gitu ya, mana yang mungkin bakalan berpotensi gitu buat kena masalah, yaitu di daerah timur. Makanya tuh kita benar-benar harus bisa mengikat tali persaudaraan lebih kencang lagi gitu loh. Kalau misalkan pemerintah kita emang masih belum bisa gitu melakukan hal itu ya, kita kalau misalnya emang punya teman-teman dari sana ya sebisa mungkin harus benar-benar keep banget gitu loh. Soalnya kan itu ya lu tahu sendiri kan, Australia dan segala macem gitu loh, sering banget tuh ngegodok tuh. Cuman ya begitu, Indonesia sekarang mungkin lebih fokus ke masalah dalam tanda kutip internal. Jadi kalau misalnya ada hal yang berbau geopolitik kayak gini, kita harus nyari tahu sendiri di internet. Atau teman orang Thailand cuma butuh 20 hari buat bisa menguasai. Iya. Dari alat perang yang mereka punya itu udah lebih dari cukup buat nginvasiin Kamboja. Tapi permasalahannya adalah itu kan tidak etis. Apalagi mulai buat menginvasi kan. Rusia, Ukraine, Israel Palestina, dan sekarang Israel nyerang Suriah juga kan. Terus masa udah ada Cina, Thailand, Taiwan gitu. Thailand mau mulai lagi sih. Kita ngomongin saya aja. Dengan Thailand alias Siam ini negara yang tak pernah dijajah piawai kerajaannya dalam hal betul. Thailand negara yang gak main-main coy. Thailand ada backingan AS secara tidak langsung setelah perang dunia kedua. Padahal Thailand itu sempat jadi sekutu dekat Jepang. Iya begitu. Kekuatan negosiasinya kencang. Indo Timur Leste masih panas kan? Enggak harusnya. Masalahnya di era AI plus misinformasi itu bikin kesel kalau nyari sumber info akurat. Ya lu pakai AI lagi lah buat mengkoreksi apakah benar atau salah, atau lu tinggal googling aja. Gampang kok sekarang googling nyari beritanya. Untungnya nih ya, meskipun lu pada sebagian jengkel banget sama berita-berita yang banyak banget clickbait, mereka masih trusted kok dalam ngasih informasi. Tinggal lihat aja sumber berita mana yang lu jadi acuan. Kompas, CNN, Detik, BBC itu masih bagus menurut gua. Tirto juga, narasi juga bagus.
Barusan jual akun Genshin sama orang tua. Peace peace. Gold Horse. Peace peace. Peace peace. Peace peace. Peace peace. Peace peace. Anomali banget nih kuda, sumpah. Peace peace. Peace peace. Bang, sorry out of topic. Menurut lu zaman sekarang kuliah masih relevan gak sih? Iya, masih. Kuliah itu adalah fasilitas terbaik agar lu bisa terbebas dari jurang kemiskinan. Pendidikan tuh nomor 1 menurut gua. Peace peace. Meskipun realitanya itu banyak banget pekerjaan yang emang udah nggak butuh dalam tanda kutip ijazah gitu ya, bahkan jadi presiden juga. Nggak, maksud gue ya banyak realita yang bilang, bukan realitas sih, banyak pejabat yang bilang katanya jadi fasilitas mencetak pengangguran gitu. Cuman gue sendiri adalah bukti kalau misalkan kuliah itu bisa mengangkat derajat keluarga sendiri. Kenapa dengernya pipis ya? Enggak, pis-pis dong. Siapa dong? Welcome. Matoto salah. Memang ini OTW pecah dibagi negara bagian karena milisi kuat-kuat. Damn. Ngeri juga ya berarti Indonesia ya. Cuman Indonesia juga nih diprediksi. Tergonjang-ganjing anjir. Itu saya itu banyak, tapi gue ada salah satunya betul. Gue sampai sekarang masih ngerasa kalau misalnya kuliah itu penting. Ya. Gak semua orang bisa build different anjir. Lulus SMA, lulus SMK langsung jadi orang yang berhasil. Meskipun sekarang udah banyak banget jalur-jalur baru gitu ya, kayak misalnya bootcamp, pelatihan dan lain-lain gitu. Tapi kuliah, apalagi lu kuliahnya di PTN, kuliah itu fokus buat nyari ilmu, itu sangat amat berguna banget buat gue. Jadi ya, menurut lu perlu ada pengendalian lulusan jurusan kuliah agar selalu sesuai dengan kebutuhan, karena ada, iya perlu. Itu masalah regulator, berarti ya hal yang ngurusin itu seharusnya ya dari pihak pembuat kebijakan gitu. Bukan kurangin jatuhnya harus dikendalikan juga itu. Kayak kampus-kampus swasta gitu ya, yang misalkan asal jadi gitu dari bangunannya ruko terus bisa online segala macem, tapi ijazahnya nggak kepake gitu, malahan justru merugikan orang-orang yang nggak tahu kalau misalkan itu tuh harusnya dihindarin gitu. Itu juga penting banget. Masanya mau nggak diurusin yang kayak gitu? Masa ini kalau misalnya kita lihat dari beberapa bulan yang lalu gitu ya, roadmap dari pemerintah Pak Prabowo di tahun-tahun awal ini kan dia nggak terlalu fokus ke pendidikan, dia fokusnya ke makan gratis. Karena temen gue alumni bootcamp juga udah mulai oversupply, jelas lah pasti. Kayaknya bootcamp udah nggak banyak yang berani bilang siap kerja dah, ya nggak sih? Kecuali emang yang bayar gitu ya, yang bayarnya mahal gitu. Ada bootcamp data science tuh sampai 50 jutaan, 60 jutaan tuh siap kerja. Dan yang penting kalau mau kuliah pilih jurusan yang sesuai sama keinginan dan passion. Jangan ikutkan temen atau karena disuruh orang tua. Betul. Disuruh orang tua nggak apa-apa, asalkan lu tuh tahu gitu yang disuruh orang tua tuh hal yang lu suka juga. Kayak gue kadang gini ya, gue kadang pengen deh punya orang tua yang seenggaknya itu gue bisa ngarahin harus kemana gitu. Kalau misalnya kata Ryu kan enak tahu jadi perintis meskipun arah yang nggak tahu kemana gitu, tapi seenggaknya kita bisa merasakan arah tersebut apakah berhasil atau kagak. Enggak. Enggak gitu ceritanya. Gue sebagai orang yang nggak tahu arah gitu ya beberapa puluh tahun yang lalu, lebih mending gue tahu arahnya kemana. Ya, lu udah dikasih roadmap, lu dikasih jalan tuh, udah dikasih rancangan biar seenggaknya itu kesalahan orang tua lu tuh nggak terulang lagi di lu. Itu lebih enak anjir. Ya kan, tapi kalau misalkan realitanya kan orang-orang tua di Indonesia kan pada bilangnya, oh kalau misalkan kerja enak PNS aja, polisi, TNI gitu, mantu idaman. Padahal mah harusnya nggak segampang itu asal ngomong asal nyerocos gitu. Lo harusnya kasih tahu jadi PNS enak karena, enak karena tunjangannya nanti bisa menuhin kebutuhan gitu. Terus habis itu waktu pekerjaannya itu relatif yang lebih mudah gitu, dan memang relatif rendah gitu. Jadi lu bisa ngelakuin pekerjaan yang lain. Kan kalau dari situ kan orang-orang langsung mikir, oh iya ya, berarti enak dong dibanding kerjaan. Iya gitu. Intinya penyampaian sebenarnya.
Cuman kan sekarang kan kita harus lihat realita juga kan. Intinya semua pekerjaan tuh pasti ada plus minusnya. Kayak gitu. PNS Genshin termasuk. Kalau misalnya lu ngontenin mungkin bakal ada sedikit sesuatu yang bisa ngebuat lu bisa makan gitu men. Aduh. Kalau misalnya ngomong Genshin jadi inget Om Kyo. Om Kyo Gare gimana ya kabar ya? Anjir penasaran gue udah nge-upload dia 7 hari. Kalau di case gue temen gue yang UT, sebagai minimal pengetahuan ilmu dan jurusannya. Ini mungkin balik lagi ke personal masing-masing kali ya, betul. Gini loh, gue kayaknya termasuk orang yang hoki banget ya. Karena waktu gue kuliah, gue tuh pengen kuliah karena cuma pengen keren aja. Cuma pengen nama gue terpampang di papan prestasi sekolah gitu doang. Gue gak peduli jurusan mana, yang penting gue masuk PTN negeri. Nah itu bahaya tuh. Cuman untungnya di zaman gue ya, pemikiran kayak gitu masih bisa terselamatkan karena kesempatan orang-orang yang kuliah itu masih banyak yang belum bisa lakuin gitu loh. Jadi gue ketika lulus gue masih bisa nyari L major dan kebetulan banyak juga yang dapat gitu gue pekerjaan. Cuman akhirnya karena emang gak sesuai dengan yang gue harapkan, jadi akhirnya gue nggak ngambil itu opportunities. Nggak enaknya jadi PNS pas mau kuliah anak auto UKT tingkat atas. Iya karena lo kalau misalnya PNS punya fasilitas buat kuliah juga anjir, buat S2 S3. Teman-teman gue tuh yang emang PNS itu pasti mereka ngambil itu S2 S3. Banyak yang ngelakuin itu. Jadi ketika emang udah punya jabatan yang golongannya tinggi gitu ya, jelas pasti bakalan digedein UKT-nya. Cuma kan ada tunjangan. Pinter-pinternya aja lu buat anak kalau kayak gitu. Indis ekonomi sebenarnya bener-bener maksimal lu 2 anjir kalau misalnya punya anak. Kecuali emang lu tajir banget gitu ya. Gaji udah 50-100 juta, nah boleh lah tuh anak 3-4 gak apa-apa lah. Katanya kan dianjurin anak 4 ya kalau misalnya dari adat mana gitu gue lupa. Jadi kayak kursi gitu. Masing-masing kayunya itu menopang. Jadi kalau misalnya 4 tuh balance. Sekarang kalau misalnya yang gue lihat ya, dilihat dari kondisi ekonomi 2 itu udah ngop-ngopan anjir. Indis ekonomi klinik aja kagak sampai. Nah itu loh permasalahannya. Makanya ketika ada beberapa teman gue yang bilang kayak Ray, kayaknya gue mau child free aja deh. Man, what's your apa yang lu pertimbangin buat segala macam? Kata gue, oh iya, ya nggak masalah kayak gitu. Yang penting lu udah tahu arahnya kemana gitu. Kalau misalnya emang pengen grows old gitu bareng pasangan lu harus kayak gimana gitu. Gue nggak yang nyegah dia buat ngelakuin itu, meskipun gue tahu kalau misalkan ya dianjurkan juga punya keturunan ya nggak sih? Karena in this economy gitu lah. Kenapa lu harus risking your life? Sesuatu hal yang tidak pasti gitu. Anak 11 nanti biar bisa bikin tim sepak bola. Kalau jago main bolanya, kalau cuma bisa motivasi gimana? Jangan salah, justru yang tajir banget anaknya maksimal 2, yang miskin banget malah lebih dari 2. Iya, soalnya wah ini seru nih ngomongin soal kemiskinan struktural sampai punya banyak anak gitu ya. Soalnya itu kan jadi debat banget kan waktu kemarin-kemarin tuh antara fansnya KDM sama fansnya Mus Nice yang gak jadi presiden, gagal tapi terus aja diserang ya. Dikira oposisi punya partai, kagak, emang goblok banget dah. Banyak dosa bego orang-orang Indonesia sama Mus Nice anjing. Kalau misalnya Mus Nice ngedoain kayak lu semua pada masuk neraka ya, pada nginin fitnah gua semua, masuk gitu. Anjing kena mulu Mus Nice. Gua rasa tuh ada sangkut pautnya dengan kesenangan sih punya anak itu. Satu-satunya kebahagiaan yang bisa mereka temukan mungkin dengan melihat kayak buah hati gitu dan segala macam. Gitu sedih dah anjing. Gue lagi yang salah. Lanjut kebun minggu dulu, kebun minggu ada setengah jam gitu intermezzo coy. Nanti aja. Ya kita lihat dari meme-nya Om WCN. Iya. Kesenangan ngebuatnya. Iya itu kesenangan anjir. Kesenangan ngebuatnya, kesenangan ngelihat bocil masih kecil gitu. Terus habis itu termotivasi lagi. Gak mikirin ke depannya tuh kehidupan malah makin sulit gitu man. Sedih anjing kalau kayak gitu. Aku siapa aja ya bang. Nah.
What the frick? Ini keren juga intro. Buset. Gila, gue dapet intro mulu dari Om WCN, gokil. Keren. Om WCN, thank you. Thank you, izin simpan ya. Oke, lanjut. Natalia, DeepSeek pencarian keyword Dika apa nih? Oke, about Andika Nugraha on YouTube, content style comedy, gaming, and live reaction. Audience mostly Indonesian viewers who enjoy casual and entertain gameplay. Anjay. Personality known for his energetic and sometimes exaggerate reaction. Exaggerate reaction, which contribute to his popularity. Regarding the keyword, con is colloquial expression in Indonesian slang. How many clips features the con word? Pre-use con in his stream as part of his natural speaking style. There's no exact count of how many clips contain the word, but appear regularly in his content. Anjay, funny moments, rage reaction, collab streams with other. When playing with friends, like BTR Luxi. Kapan Andika collab sama BTR Luxi? Just no limit Sako. Kon, jangan gegabah dong, anjir. AI. Hoax bego AI. Haruno, squad, kapan game rematch lawan collab sama Circle? Kiri atau kanan? Lah, kok diundang mah gas gua. Dian and Sandy, J Esport. Lah, lawan Bang Upi lagi dah. Kesel gua kalah. Oh nih, WCN intro ngopi anjir. Viral on. Kan udah gue bilang. Jangan dipakai yang kayak gini. Nanti nggak gua download gitu loh nih Natalia. Orang wibu ketika mendengar kata Onechan. Ih Rojal kabar gimana ya? Ini game apaan? Oni-chan tayo! Oni-chan kita! Waduh, main Oni-chan dah. Katanya Roja udah kerja ya. Gue cepuin lah ke HR-nya. Selamat malam. Human Research PT bababa segala macam. Saya menemukan informasi kalau misalkan pegawai di perusahaan Anda yang bernama main Oni-chan dah. Kalau aku udah gede, aku mau jadi Exmo. Mau jadi bos. Anjir. Relate banget kentut. Bahasa Inggris. Kemarin Bang Upi pas live bilang Om Ray terus founder anjay. Inggris juga. Nongkrong bareng sesama Exmood, ngomongin proyek besar biar kelihatan sukses. Suara agak digedein biar kedengeran cewek di meja sebelah. Ini iklan ya. Sarapan di kafe sama Bagus sebuah banget sih restoran. konsep dan satirnya Pesan sumpah kopi dah. secangkir harga 40 ribuan. Bagus Minumnya banget. pelan-pelan biar tahan sampai siang demi wifi gratis. Ini bagus banget iklan. Kalau tanggal tua, pagi siang malam. Ini bagus banget. Siapapun yang punya ide bikin iklan ini bagus banget sumpah. Jadi orang Bagus gede banget. menyenangkan, tapi susah dijalanin. Bagus banget. Oh, my provider 3. Biar kapan kamu Selalu murah. Indi Plus, layanan prabayar, kenyamanan pasca bayar. Ada tuh provider yang paket bulanan dihitungnya 28 hari bukan 30. Terus kalau misalnya lu beli paket harian ya, belinya sore, habisnya tetap aja tuh jam 12 malam. Enggak yang 24 jam. Dakara, aiste kudasai. Aiste kudasai, mau-chan. Watashi wa ikerun da yo. Ore wa ikerun da yo. Ore ikiteru. Dakara, Oni-chan dake wa mitete kudasai. The fuck, Jal. Ya, nama VTuber GTA RP main Squid Game tapi Roblox. Ya Alondriat, welcome, thank you banget ya Om Arung again. Apa nih? Munaroh. Anjay. Om Munaroh. Dan kita bakal langsung melihat teaser untuk kedua kalinya. Ini kedua kalinya. Oke, yang bahasa Jepang. Oh shit, alright. Tuh kan. Kenapa di bagian itu ya?
Anjir kepalanya kesel banget gua. Left Dead. Nih. Oh ya Bang Upi. Archer 60 red off. Om Arung kalau misalnya klip doang gue langsung turunin ya. Jadi tengkulak. Iya, Rocket Review bakal terus itu guys. Archer 60 red off. Oh dia, Bang Upi lagi gacha HSR kah? Archer 70 red off. Oh lagi ada Fate. Oke. Oh gini gacanya. Oh gini. Wah ini dapat karakter bagus ya kalau kayak gini ya. Pam. Jangan Hansele lagi lah anjing. Udah 2 kali gue dapet Hansele bangsa 7 menit ayo. Anjay. Allahu Akbar. Gua bilang apa? Jangan disebut anjing. Bro. Turunin nama gua Arung. Kurang tiba-tiba ngupload thumbnail doang. Ini konteksnya apaan sih? Amarung, please. Kalau nonton ya. Oh nih. Ini Sam react Genshin teaser. Wah gila, gue dibandingin sama konten kreator Genshin, gokil. Kan? Ngomongin Genshin lagi gue jadi inget nih klip favorit gue nih. Kabarnya gimana ya? Rashid is here. Berani melawan arus momen. Moga film sore bisa tayang sampai Agustus biar pas gak. Enggak gue mah. Oh, itu cewek resmi anjay. Gini ya, gue main kaget waktu kemarin gue pengen nonton Superman udah abis anjir. Playtime-nya di Indonesia, sumpah dah kaget gue. Wow, Om Kenan again. Lu bayangin, nih orang tiba-tiba nge-DM gue di Instagram bilang, Bang Ray maafin ya. Kembali lagi di acara Breaking News, berita terkini. YouTube-nya gak bisa di-replay soalnya gue ngirim musik copyright. Bang lu gak apa-apa bang, lu mau ngirim musik copyright anjir udah sering banget. Jadi sorotan lantaran namanya yang tidak asing terdengar oleh publik. Sebelumnya, Itu siapa lagi? Kasih tahu ke Korea itu siapa lagi? Ya Allah, Akbar, pegawai AME ID. Korporat yang tidak dibayar. Kenalan sama dia Udah jadi lagi. partai. Itu Om Ray Chloe. Om? Ya Om. Ingat Chloe. Chloe ingat. Ingat ya? Oh si Om Ame-Ame ini. Akhirnya bilangnya Om Ray yang buat trailer kocak gitu kali ya? Kenalan. Kenapa Ame? Kalau itu boleh. Kenalan sama Ray Restu atau Bang Al. Omnya Bang Al. Serius? Itu omnya Bang Al. Bohong nggak? Hoax. Mirip sih kayaknya. Mending Om Ray. Guys, aja. remember Mending Ray waktu gue belum nikah. Tuh, oke. Sial selalu takut setiap kali gue mention kakaknya. Parah Chloe, padahal Hai adik ipar. video ucapannya. Video ulang tahun. Tuh sampai kesel Chloe. Iya ya. Kalian ada bikinin Chloe video ulang tahun. Ayo jibat itu mau anjir. Al terlalu protektif anjing. Itu kali ya alasan kenapa yang diajakin ke rumah Andika mulu ya, bukan gua. Kok tau freak? Kenapa? Itu Om Ray yang kalian bilang itu pembaik, kayaknya sama aja kayak Bang Al. Dikira ngincer. Loh kok dikira sih? Kan udah beda. Dulu sama sekarang udah beda, coy. Ya. Tapi traumanya masih membekas anjing buat lo. Nah, nih naga ke Aruna Pika Bustop. Nah. Ah, babi apaan nih Pulauin nih? Aduh. Kok jadi Om Rio? Om Rio iya. Ini apaan sih? Ya Allah bang gak dikasih napas banget kolom komentar gue bang gue lagi andukan nih. Elah Pulauin. Guys ini ada konten judul bodoh nih. Banyak banget lagi.
Ini nggak ada ini ya. Hasil maki bau. Ya gua sekarang kaget aja. Konten gua situasinya ngopi lebih banyak yang nonton dibanding RT bang. Jadi kayak itu membuktikan kalau misalkan quality content tidak selalu bisa naik anjir di platform ini. RT lu bisa gua buatnya tuh semingguan anjir, seminggu 2 minggu. Ngopi gue cuma butuh sehari ya. Udah bisa 2. Gak bisa. Ini harus gue hapus-hapusin. Kata Ryu Kentaro seru merintis. Lu bayangin gue ngedit, tidur larut malam, bangun subuh-subuh, anjir. Tapi disitulah letak keseruan keseruan mati muda. Pulau Win. Let's go. Ini hapus-hapus dulu ya guys, bentar ya guys ya. Jelek. Aku yakin dia bakalnya pretty successful. Ini kayak Om Rio ini enggak Dek Rio ya, tapi aduh gimana ya? Gua enggak kebiasa anjir manggil nama orang dengan penggunaan kata yang lebih rendah gitu ya dibandingin Om gitu. Kalau misalnya gue ngomong Dek, Cil gitu, gue ngerasa nggak enak gitu. Makanya meskipun ada bocil gitu, gue pasti bakal tetap panggil Om gitu, biar dia ngerasa kayak oh besar nih, gue dihargai gitu maksud gue. Makanya mau lu itu lebih muda dibanding gue atau udah tua juga bakal tetap gue panggil Om, kecuali beda gender gitu. Gue yakin Rio bakal diceng-cengin dan jadi bahan meme. Weh ada bocil, enggak. Menurut gue kagak. Lingkungannya tuh beda anjing. Lingkungan internet sama lingkungan sekolah elit dia beda. Kayak lu mungkin bakal mengira dia bakalan diejek-ejekin gitu sama teman-teman di international schoolnya. Minimal ketika dia sekolah, orang-orang pasti nggak ada yang peduli. Bersikap itu mereka. Beda circle kesenjangan banget dah, sumpah. Gue ngeliat kayak lu lagi ngomongin nih bocil gitu ya, meskipun niatnya bukan rage bait gitu, tapi dia dapat engagement, orang tuanya pasti bakal ngasih tahu kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin bisa jadi kesempatan untuk menjadi keuntungan gitu. Temennya mungkin gak nonton dia gitu, nonton, tapi mungkin temennya kayak langsung, gila keren lu gitu, pasti gitu. Dia sukses menarik perhatian banyak. Iya. Kayak ada komen-komentar yang bilang kayak lu tunggu aja nanti udah jadi gede gitu, lu pasti bakal merasa reality. Reality dia sama kita beda anjing. reality dia gitu ya, yang dari kecil udah dapat 1 miliar umur 9 tahun, udah gedenya ya. Itu dengan sekolah internasional, dengan dia kuliah mungkin bakal di luar negeri gitu ya. Kalau misalkan kagak entrepreneur ya kayaknya nyari kerjaan ya kerjaan-kerjaan yang gak receh di Indo men. Pasti. Ini kayak bukan buatlah sih, jadinya kayak bersenang-senang lah dalam bubble kita sendiri men. Kalau misalkan pada akhirnya itu bisa jadi escapism lo tuh gak apa-apa lah. Cuman hati-hati aja kalau misalkan asal ngomongin orang gitu ya, harus hati-hati juga. Saya nanti mungkin bakalan ngeliat dan ya bakal jadi perkara juga. Ya semoga pembahasan gue yang ngomongin soal dia bisa dilihat objektif gitu ya. Soalnya gue gak sepenuhnya juga nyalain dia gitu. Tapi ya kalau misalnya pada akhirnya bakal ada problem juga, gue yakin itu bad move sih.
Sama kayak game Upin Ipin aja kemarin. Kalau bener bisa tambah gede selama nggak berulah, nah itu. Tapi lihatlah, biasanya nih ya yang problematik itu anak artis atau bocil yang jadi artis masih kecil. Karena emang pergaulannya itu masih mix sama orang-orang yang emang ya nggak bagus ekonominya. Tapi kalau misalkan dia yang notabene itu udah pakai bajunya itu udah kelihatan dari sekolah mahal, gue yakin orang tua juga punya roadmap sendiri sih. Anak spons itu berkait dengan realita, berkait dengan internet. Iya, paling berulah ya anak pejabat. Iya, karena kalau misal anak pejabat ininya uangnya. Nah, ketika buka sebatan jam malam, jir. Rojal. Gokil juga. Rashid. Kasih Cece ngapain sih? Gue suka musiknya guys, bukan suka Kitty-nya. Maksudnya suka sama Kitty. Maksudnya gue suka dengan bara suara guys dari dulu. Ini modusnya megang kami di Kitty, li. Modusnya megang pipi guys. Ih, katro. Apalagi nih? Gua nggak kaget sih kalau misalnya di beberapa tahun kemudian si Sandy main film anjing. Kayak karirnya nggak bisa ditebak banget, tiba-tiba buat in real live stream lah sama ciwi-ciwi gitu ya. Padahal beberapa tahun yang lalu dia main Valorant diceng-cengin anjing gara-gara yang paling cupu. Anak dengan privilege itu seringkali nggak sadar kalau mereka betul. Dulu saya juga begitu sampai akhirnya kenal banyak orang di kuliah. Nah, ada yang menarik. Jadi gue pernah dengar cerita dari temen gue yang dia tajir. Terus habis itu curhat ke gue sama teman-teman gue waktu kuliah. Bilang kalau misalkan duit bulanannya di waktu itu lagi kurang. Rata-rata di 10 tahun yang lalu gitu ya. Bulanan gue sama teman-teman gue tuh ya either 300-500 gitu dicukup-cukupin. Kita orang-orang yang hemat gitu ya. Dia bilang kayak anjing gue sedih banget cuy, bulanan gue kurang gitu. Terus ada temen gue yang berani nyeletuk kayak emang duit bulanan lu berapa kalau misalnya gue boleh tahu gitu. Biasanya sih 6 juta tapi sekarang dikasih 4 juta doang. Gue langsung anjing 10 kali lipatnya gue loh. Gue sama temen gue langsung nengok tuh, ini mau kita kasih ini atau mau kita tampol nih. Tapi kayak gue langsung oke, ini mungkin struggle dia. Jadi ya kita sebagai teman yang baik harus empati dong. Gak mungkin langsung tampol sama realita gitu. Kayak misalnya oh ya kali gitu aja lu bakalan sedih, gua aja bulanan cuma segini gitu. Gitu. Kita gak selalu dengan cara yang beda. Ya gak apa-apa ya, mungkin ini bisa jadi motivasi lah buat lu nyari-nyari sampingan gitu. Kadang orang tuh kan gak jelas juga gitu ya gak sih, kalau misal ngasih gini caranya. Oh iya juga ya, iya. Tapi dia termasuk orang yang usaha banget sih. Sampai akhirnya dia berhasil, salah satu orang yang berhasil di teman angkatan gue. Iya, dia berhasil punya kerjaan yang gak dapet dari orang tua. Tapi susah buat dicapai sama teman-teman angkatan gue gitu. Gokil sih. Yang malam ini gue malam bangun kesiangan gitu. Oh ini belum dilihat ya naga kok ya apaan? Mas ini pisang goreng dan kopinya. Aduh, cantiknya istriku. Makasih ya. Deh pagi-pagi. Kamu dipuji malah gitu. Aku nggak butuh pujian mas, aku butuhnya duit. Mas minta uang belanja dong, aku mau ke pasar. Pagi-pagi udah dipalak preman. Gak usah banyak-banyak lah, 40.000 aja. 40.000 dapat apa ini di pasar? Dah aku ke pasar dulu ya mas. Di Sun dulu dong suaminya, Sun. Bro. Lanjut. Bring back ke dari
Let's go, Andika main Pikabu, let's go. Aduh, uang gue mepet banget ini. Kalau nggak berhasil udah nge-research sebanyak itu kacau sih em. Dan sekarang gue Makanya banyak juga anjir orang-orang yang kayak gitu, orang kaya yang emang justru nge-fuck upin keluarganya sendiri. kepikiran soal uang kontrakan. Belum lagi harus bayar listrik, air pump, SPP Kaila. Goblok lu kontol, bego sih, judi sih, tolol, idiot, anjing, tolol, goblok, beban negara lu ngentot. Andika terakhir banget buat bikin kode redeem anjir. Thank you kami, thank you. Varuna apa nih? Woi, Andika lagi main Pikabu nih. Lu kerasa kode judul atau pelindung? Atau dua-duanya sih? Dua-duanya. Tapi kan gak mungkin ya ada orang yang melindungi judul. Sih. Like, masa sih? Gak ada dong. Ya kan? Apalagi orang penting gitu ya, ngebela judul gitu kan. Menutup-nutupi apa? Menahan-nahan website judul agar gak tutup. Itu gak mungkin ada. Bagus banget satirnya. Ironi ya. Gue udah bilang berkali-kali, Dik, waktu pilpres kemarin lu harusnya pilih. Tapi nggak apa-apa, my brother sudah mengungkapkan kesalahannya dan udah one side lah. Om Naga aku akhir ayo sih. Oke, nih. Ketika Om Ray repost video dikasih tentang Son Horek tuh juga dia. Ya, justru itu anjir. Justru orang tuh awalnya nge-share dulu ke gue, Bang Ray mirip lu anjir, mirip-miripin gue udah kayak terkocak. Tapi kalau misalnya nggak gue repost nggak lucu nih. Udah gue repost aja lah. Rashid apa nih? Apalagi yang ini kayak Ray masih muda banget. Oke. Ya. Enggak anjing gak mirip. Oke ya. Gue kira gue orang yang berbeda dibanding manusia-manusia di muka bumi ini. Orang nih. Left Dead. Oke, 10 Juli 2025. Kira syukuran main Soundhill. Gue udah sampai di penjara coy, gila. Katanya yang paling serem ya apa nih? Woi Om Arik, welcome back Om Arik, let's go. Anjay, guruku tersayang guruku. Na 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 na. Gue udah cerita belum sih kalau misalnya kemarin gue iseng ngetes anak gue buta warna. Udah keceritain anjing, gue terharu banget sampai sekarang. Alhamdulillah gue milih pasangan yang tepat. Untung ibu negara nggak buta warna anjir. Jadi anak gue kagak gitu. Subhanallah, seneng banget gue. Kayak di satu sisi sedih karena angka yang dilihat tuh berbeda gitu ya dengan yang dia ucapin, tapi di satu sisi gue seneng banget. Terus dia juga happy banget kan bisa nebak angkanya. Dan akhirnya tidak ada limitasi dalam memilih profesi anjir anak gue. Tinggal gimana sekarang caranya kita buat ngarahin aja sih. Gitu, itu momen paling bahagia gue sih. Momen paling bahagia banget. Damn. Ini virus. Harus ada deng trot. Iya, tinggal tinggal gimana caranya dia dapat beasiswa luar negeri, habis itu tinggal di sana. Anti-tested group, anjay, CB buat game lagi coy. Pengen buat versi iklannya, cuman gue pertama kali pakai Blender. Anjir, CB langsung belajar Blender, what? Dia udah belajar Premiere Pro, DaVinci, Light Motion, sekarang Blender. Kas mulu, anjir. Anjay. Buset.
Ngeri juga CB. Gila. Bangga gua dengan improvement CB. Ngeri banget, men. Ngeri banget CB. Nah, dari gua nih Cubitar. Nah, ini Stripe. Ay. Langsung minta nasihat dari sepuh anjir. Om Sopar Sabri, the freak. Replay. Ini kayaknya akan bentar nih. Akan lebih manis kayaknya nih Cubitar. Jikalau kamu memasukkan replay itu di TV. Nih Cubitar. Harusnya ini di TV nih lebih gacor, Bos. Replaynya di TV gacor banget ini. Anjay. Replay. Cubitar replay. Anjay gitu. Feel asik. Sopar Sabri react anjay. Gila editor jedak-jeduk coy, gokil. Men sebentar lagi kita 160.000 anjir, ngeri juga. Ya Dexu. No, ketemu Spider-Man. Nah, lanjut lah. Gue berkali-kali kena jumpscare anjir cuma gara-gara monster yang ngumpet di pojokan, kesel banget gue. No, malam Bang sama Edi bikin earphone ya Bang. Tadi ku cek di Tokped ada. Hah? Enggak anjir beda. Ketemu Spider-Man. Nah, lanjut lah. Kentut. Aneh. Rashid, ada coy. Oh, ada Indonesia coy. Anjir. Rashid, Frico Avenger sebenarnya. Bentar. Kok suaranya pada pelan banget ya? Bentar gue headset dulu deh. Apa suara pelan dulu itu? Udah. Jing berat banget ini. Jing. Cam gue kagak nyala bro, cam gue bro. Sabar. Kok kecil. Anjay. Skywitch. Gelo. Wanda. Gua Scarlet Witch, gua Wanda anjing. Wah guys, ntar gue berarti di sana. Ini ininya tuh. Itu apaan kocak? Halo guys, aku super guys. I herald your beginning. I herald your end. I herald Crispy Sandy. Tai banget Sandy. Aduh sih. Wih anjir main Mortal Kombat gokil. Lah dia nggak pakai Scorpion sama Juk-Jero. Nggak tahu cheatnya ya goblok. Nonton F1 belum? Udah F4 belum? Udah Max udah. Gue pengen nonton Superman anjir. Kalau pencet R1. Pencet R1 apa? R1 R1. R1 dik, R1. R1. Udah. Elah kentut. Thank you Lucy, thank you. Lanjut Arong. Anjir, Sandy bareng operator Son Horek. Enggak nih gua tanya Om Hardika. Tahu gak? Tahu gak Om Hardika Silver Skin kan? Tahu gak? Rix tapi kebanting sama Superman. Gue belum nonton Superman, kesel banget gue. Anjir, kentut. Arung, Eci comeback main Valorant, anjay, oke. Sampai 48. Ini gue udah lihat nih Song of the Waking Moon teaser moment. Anjay. This is my shit, bro. Tolong juga aku Mas Jawi. Belum nonton. Nonton no upload because hard work. Masih lucu gak ya? Om Jikri.
Oh lu tadi yang bilang gua kontol ya? Ini lucu banget sih. Kayak takdir mempertemukan gua kembali anjir untuk ngerosting sumpah dah. Angkat tangan. Anda lucu. Oh lu tadi yang bilang gua kontol ya? Anjing lucu banget sih. Gue masih inget banget sama orang yang ngomong kontol. Enggak nih. Pertama-tama gue pengen tampil Om Dawe ya. Even messier than last time. Enggak disensor gitu dong. Ya, nanti orang mikirnya macem-macem gitu. Nanti gimana reaksi konten kreator official gitu. Genshin ngelihat reaksi gua. Tafrik tuh kan. Mention Genshin lagi gue jadi khawatir ya sama kabar Clipper favorit gue Om Kyogre. Kabarnya gimana anjir? Nih Rashid, remember this? Anjir, YouTube Fanfest. Alright guys, it's Lutfi Alimon here and kalian harus datang banget ke YouTube Fanfest. Bagi gue YouTube Fanfest adalah tempat di mana para YouTuber dan para idola-idola kalian berkumpul di satu tempat. Dan kenapa sih kita harus datang ke Fanfest? Dengan kalian datang ke Fanfest itu kalian bisa langsung ketemu dan ngeliat live show dari mereka sendiri. Satu kata buat Fanfest dari gue, Dimas SNJ Event. So jangan lupa datang ke Oh ini ngomong apa Bang? Dimas SNJ Event. Hah? Mereka sendiri. Satu kata buat Fanfest dari gue, Dimas SNJ Event. So jangan lupa You must attendance the event. Oh, oke. Satu kata buat fanfest dari gua, Dimas SNJ Event. Oke. So jangan lupa datang ke fanfest showcase di Jogja, Surabaya, dan Bandung. And the final fanfest Aja 8 tahun coy. di Jakarta dari tanggal 10 sampai 12 November. And meet your favorite YouTuber in your city. See you at fanfest. It's Lutfi Alimon here. Ciao. Ciber. Tai lu dam. Menaga ke sumber klip Bang Vendo apaan nih? Media share bareng orang normal Umi Dera. Oke, oh naga kok kita lihat. Kalau lagu K-pop suka juga nggak? Oh anjing, honey, my honey new jeans. Itu Om Ray, salah satu founder O2H juga. Tai, Bang. Lu lihat mukanya langsung kecewa banget. Langsung kecewa banget. Mau gua marahin tapi founder juga, gimana guys ya? Yang bisa, gua guys. respect Om Ray. Respect Om. Honey new jeans gua ketutup. Damn, thank you Bang Upi. Udah tetap bilang kalau gue founder gitu. Padahal numpang nama. Untung datang ke nikahan loh. Disajen. Itu live chatnya kayak gue tuh gini ya. Sekedar cerita lagi. Jadi itu kan ngomongin orang-orang Halimawan itu kan waktu ini ya tier ya. Disebut orang-orang Halimawannya. Kalau misalkan nyebut orang-orangan itu sebenarnya dari Andika. Jadi anak-anaknya Dika kan kalau misalnya emang ngomongin circle tertentu bilang orang-orangan gitu. Nah waktu di ranking tuh di orang-orangin soalnya semuanya kan diturunin terus yang Harun di SS-in kan. Jadi streamer tier S banyak banget itu anjir. Bahan apa namanya sebutan di sana streamer tier S lah, orang-orangan lah, gila banyak banget itu. Nah waktu itu pas banget momen-momen nikahnya Bang Upi sama Kak Dea gitu. Jadi gua ke Bandung. Andika kalau nggak salah masih di Bandung juga tinggalnya kan. Jadi udah nyampe duluan tuh. Udah nyampe duluan dan sebelum gua ke Bandung, sebelum gua ke rumah Andika, gua muter-muter kebun raya dulu. kebun Masjid Raya. Baru tuh kalau udah kondusif katanya Andika sama Al mau berduaan dulu. Iya, enggak bercanda gue. Jadi gue sengaja nggak ngasal Andika. Gue udah nyampe di Bandung. Gue muter-muter dulu ke Masjid Raya.
Dan Andika nanyain deh, Rek lu udah sampai mana? Oh gue udah sampai Bandung anjir. Ya udah Rek sini aja. Oke akhirnya langsung deh kita live stream. Anjay dari situ baru ketemu Andri, ketemu Bang Winda, ketemu Om Dilan. Gue banyak banget. Gila keren banget sih. Isi live chatnya udah kayak overdose sama game kuda. Thumbnail let's go. Ada yang lu kasih ke gue itu gak sih? Misalnya sarga.co horse racing. Sarga. Musume. Musume berhasil dalam ngerubah culture anjir. Dia kalau yang gak familiar sama pacuan kuda, sekarang tuh udah buset. Semua orang tahu gitu kalau misalnya kuda bisa jadi waifu. Lucy. Sumo Bot merupakan salah satu lomba yang digunakan oleh para sumo di Jepang. Olahraga ini juga diadakan dalam event Hololive, namun narator juga ikut membacakan peraturan ini. Yang bernama Takeuchi Junko, seorang seiyuu Naruto. Namun lomba ini tidak disarankan dalam event 17 Agustusan. What? Naruto? Yang jadi narator what the hell? Ngeri juga loh, Lep. 先に足が動いてしまったり床に倒れてしまうと負けとなる。 Damn! お尻以外で相手に触れる、しゃがみ込むといった行為は禁止。反則があった対戦は無効となり、再試合が行われる。お尻で全てをなぎ倒せ。ホロライブ史上初の私立相撲大会、いよいよ開幕。 Lucu banget. Ada show. Gue nge-expect ada showcase itu anjir. Oke, let's go. Postingan terakhir. Mungkin aja konteks ini cocok buat sender Dogslit tweet. Pasanganku maksa aku twerking untuk dia padahal udah aku bilang gak bisa. Yap. Orang-orangan twerking. Ada gue lagi anjir. Lihat yang paling ambis ya nih, yang paling tengah nih. Yang paling ambis yang paling tengah, yang paling menikmati itu yang paling kiri. Yang paling kiri nggak apa-apa nggak menang, yang penting gesek. Oh shit, oh no, is this Genji versus Wu again? Skill tutorial video. Anjing yang kayak gini juga digoreng men, what the freak? Otro cortito. ¿No te gustaría ser bombero? Nek, nih ya. Biarkan gue berprediksi nih ya. Ya. Ini kalau misalkan dikenalin di Wua duluan, ini pasti digoreng nih. Wah, Genshin nggak ada nih fitur video tutorial buat karakter gitu. Genshin malas nih ngasih tahu kalau misalnya karakternya banyak jadi butuh mekanik. Terus abis itu waktu diimplementasin, ngikutin. Pasti bakal gitu terus anjir, nggak ada habisnya men. Semua digoreng anjir. Awalnya thank you man. Alvin itu sepuh live chat ya. Dia emang suka kayak gitu bercanda, emang sayang banget sih. Aku sayang banget sama dia. Alright. Kebandingan selesai. Yeay. Bener sorry banget ya kalau misalnya gue live-nya jam 9 malam. Soalnya tadi gue agak sedikit telat makannya. Terus habis itu gue karena buat video ngopi juga. Dan oh ya hari ini gue tuh tadi ke Bukit Panisan sama bokap gue. Kebetulan gue ngajak bokap gue ke Gunung Pancar dulu. Habis itu langsung ke Bukit Panisan. Kuat alhamdulillah. Terus bokap gue buat status anjing keren banget. Status WA. Udah kayak yang paling jago running aja. Tai banget.
Lanjut rematch, what the hell? Ini good banget ya. Ya tapi alhamdulillah sih, maksudnya di umur yang 55 tahun gitu ya, bisa naik ke atas gunung tuh sesuatu banget sih. Dan menurut gua semangatnya tuh masih bisa terus buat bikin gerak badan tuh udah lebih dari cukup banget. Nah yang lucunya adalah mungkin gara-gara bokap gue sering upload status-status gue ajakin ke gunung kali ya. Jadi saudara-saudara itu pada ikutan mulai exercise juga. Adanya bokap gue udah mulai lari. Terus habis itu kakak dari anaknya kakak nenek gimana sih nyebutnya? Pokoknya uaknya bukan kakak ipar ya. Kakak kandung uak kali ya, uak. Nah, gini gue susah nih nyebutnya nih. Oke. Ini disebutnya apa nih guys? Ini kan bokap gue, oke? Bokap gue punya saudara 4. Nah ini dari nyokap. Ini nenek gue nih. Nah nenek gue itu punya kakak. Kakaknya itu punya anak. Nah, ini disebutnya apa? Bokap gue nyebut ini sih, ini apa? Berarti bukan uwa ya? Kakak juga ya berarti ya? Kakak juga ya berarti ya? Oh, sepupu. Oh iya betul. Astagfirullahaladzim, lupa gue. Sepupu. Ya, jadi sepupu dari bokap gue pun itu ikutan buat ini exercise juga, gila. Jadi impactnya tuh gede banget anjir ketika lu mencoba untuk hal yang positif. Gokil. Iya kakak sepupu. Thank you udah ngasih. Gue tadi pengen nyebut sepupu tapi lupa ingat gitu karena terlalu dongo. Oke. Mau ending tapi gue pengen ngobrol-ngobrol dulu anjir. Ngobrol apa yang enak ya? Gue udah gak ada deh. Kita lihat dulu yang live streaming siapa aja malam hari ini. Om Rizko, Silvi, Bang Nopal live apa nih dia? Ucang, terus ada Eci, Berakes masih belum kelar sampai sekarang anjir. What the freak? Gila. Andri main GTA San Andreas, kayaknya tamat anjay. Betah banget Andri main GTA San Andreas. Oh, oke, iya, lebih cepat. Kabar rumahnya ini gimana Om? Jadi buat lo semua yang gak tahu konteks kenapa Om Dama bilang kabar rumah nenek, jadi kabar rumah nenek gue tuh lagi pengen dijual karena pengen dibagi harta warisannya gitu ya. Dan kemarin tuh sempat ditawarin juga, terus itu ditawarin dengan harga yang bener-bener gak expect turun banget gitu. Nawarin ke gue 750 juta tapi ternyata ditawar sama orang kaya 450. Untungnya gue gak langsung iyain kalau misalkan rumah itu bakal gue beli. Gue bilangnya kalau misalkan gitu ya udah tawarin aja ke orang. Kalau misalkan ada harga yang emang kurang dari 600, oke, lebih murah gitu, mending jualnya ke gue aja gitu. Kalau misalkan masih di round 450 mungkin gue bisa minjem uang dari nyokap gue juga buat beli gitu loh. Terus abis itu ya udah kan, itu gagal dealannya. Gue tuh udah mau bilang iya itu waktu 750, tapi ada adik dari bokap gue yang pengennya dapat bagian 200 juta. Jadi kan 4 orang tuh. Kalau misalkan harga gue kan 800, pengennya tuh 200. Nah karena harga itu jadi 750, jadi ada yang pengen tetap 200. Nah dari situ jadi ini kan, jadi ditunda kan. Gue bilangnya nggak bisa kok kayak gitu. Pokoknya tawarin aja ke orang, gak usah takut. Mereka kan takut banget tuh nawarin ke orang, nanti nggak bisa di cancel. Gue bilang kayak, lah kan lu yang pengen jual rumah, ngapain lu takut pengen dibeli gitu. Kalau misalnya harganya gak cocok mah tinggal bilang aja gak cocok harganya. Gue bilang kayak gitu. Pokoknya gue bilang kayak tawarinnya ke orang, kasih abis itu coba lihat sendiri harganya ditawarinnya berapa sama orang yang pengen beli gitu. Harga yang paling rendah gue yang bayar. Gue bilang kayak gitu. Soalnya gue gak mungkin nawar kan. Gue gak mungkin nawar kan, karena itu ke saudara gitu loh. Sayang banget bukan sayang sih, gak sopan kalau misalnya gue nawar. Soalnya itu kan ini ya dari paman-paman gue semua gitu. Makanya gue pilihannya itu either beli atau gue ngasih tau ke mereka sadar diri gitu.
Akhirnya gue kasih tahu gitu, mending tawarin dulu ke orang, terus habis itu ya udah tinggal lihat realita. Bener. Sesuai dengan yang gue omongin, ada yang mau beli itu. Wah, seneng tuh mereka. Ada yang mau beli, terus abis itu diajakin ke rumah orang kayaknya itu kan, tawarinnya 450. Mereka buka harga 900. Ditawarin 450, setengah harga. Gue langsung denger dari bokap gue kan, ditawarinnya segitu. Gue langsung kayak, sepertinya sudah kerasa ya faktanya. Gue di satu sisi nggak enak gitu ya sama mereka, tapi di satu sisi gue juga pengen nyadarin kalau misalkan utopis banget mau dapat bagian yang gede ya, mau dapat bagian yang gede untuk sebuah harta warisan. Nggak bisa lu kayak dapat duit yang banyak di satu sisi pengen rumah itu tetap dimiliki sama keluarga. Itu nggak adil, bukan gak adil, jatuh itu kayak nggak mungkin, harus ada yang dikorbanin. Kalau misalnya emang pengen jual harga yang tinggi, jual ke orang. Kalau misalnya pengen rumahnya itu dimiliki sama keluarga, which is gua gitu ya, kurangin harganya gitu biar familiar buat gua. Maksudnya ketika nawarin ke gua nggak mau ditawar, tetap maunya segitu ya udah gue bilang aja jual aja ke orang gitu. Waktu dijual ke orang lu bayangin, bukannya dapat harga yang lebih mahal tapi malah ditawar hampir setengah harga kayak gitu. Langsung sedih lah jelas, langsung bengong katanya bokap gue sendiri udah bilang kayak ya tunggu aja kok kayak gitu. Soalnya bahkan orang-orang kaya pun bakal mikir, bakal ngeliat ini tuh harganya berapa yang pantas kayak gitu. Jatuhnya kayak minta duit ke iya, makanya sebenarnya gue sih nggak masalah ya, karena gue juga ada rasa kasihan juga gitu. Apalagi nanti paman-paman gue nggak ada duit, tapi nyokap gue langsung bilang itu bukan tanggung jawab kamu. Kayak nenek mungkin berharap banyak gitu ke gue gitu, tapi kan gue bukan orang yang harusnya mau mengembang tanggung jawab itu. Gue cuman opsi doang yang bisa dipilih gitu. Pilihan mereka buat nyari yang lain dulu ya udah. Terus abis itu di ini lagi kan, akhirnya dicari lagi tuh. Ada yang pengen beli katanya dengan harga 750. Saudara dari istri dari paman gue gitu. Udah ini banget tuh katanya, udah pengen banget. Awalnya pada gak setuju kan, Terus nyokap gue cerita ke gue tentang hal itu. Gue langsung bilang kayak, lah kenapa gak pada setuju? Tawarin aja. Kan pengen harga yang lebih gede. Gue bilang kayak gitu kan. Coba aja tawarin. Kalau misalkan dapat harga 750, kalau misalkan beneran mau berani gitu ngasih 750, gue tepuk tangan. Akhirnya ditawarin kan, nolak. Dikasih foto rumahnya. Ini mah harganya gak 750. Gak jadi deh beli. Kan gue bilang itu tuh rumah gak harga segitu anjir. Rumah itu tuh harganya 500-an. Gak masuk di akal kalau misalnya dijual dengan harga 800-900. Kecuali emang pengen mempertahankan rumah itu biar gak dibeli-beli. Nah itu baru masuk akal. Luasannya berapa? Luasannya 131. Bangunannya tuh udah bangunan lama. Jadi kalau misalnya lo pengen jual rumah, kalau misalnya rumah lo itu umurnya masih 5 tahunan gitu ya, itu masih bisa tuh dihitung bangunannya. Tapi kalau misalnya rumah lo itu udah di umur lebih dari 5 tahun, itu pasti orang-orang ya minta bener-bener diskon, terus bakal jual lewat harga tanah. Kayak gitu. Gue sih feeling gue dapatnya di angka 650, tapi itu lama banget. 550, 650, betul lah maafin. Kayak kalau misalnya 650 otomatis itu kan kalau misalnya dikurangin sama bokap gue 400-an ya. 400 ya. Ya 650 dibagi 4 berapa tuh? Ya mungkin gue masih bisa gitu buat beli, tapi harus gue jual dulu rumah ini. Cuman expect gue pasti bakal jatuh di 500 sih. Kalau 500 gue masih bisa tuh ngambil. Iya betul, rumah tua hitungannya udah tanah. Meskipun luas ya.
VTuber si Rokumasan yang viral dulu udah great atau gimana channel? Nggak tahu gue itu. Amos saudara-saudara gue pecah dan saling menjauh karena keluarga gue capek. Jadi keluarga paling susah dan semua saudara hutang mulu, bahkan iri dan marah ketika nggak dihutangin. Akhir lebaran rumah aja. Gue udah ada dalam kondisi pada minjem duit juga ke gue. Jadi bukan minjem duit ke bokap gue, minjem duitnya ke gue. Dan kalau misalnya gue sih nggak masalah gitu. Tapi gue juga paham tuh, kalau misalnya gak gue kasih, mereka pasti bakal ini. Pasti bakalan kesel gitu. Jadi ya mau nggak mau gue harus ini. Cuman ya begitu. Akhirnya nggak bisa gue memutus hubungan ya kali. Biasanya gue alasan renov home. Emang gitu strategi normalnya. Belum bayar pajak, betul. Nah, paling oke setelah pada capek sama realita ya. Orang kaya aja nego harga 450 anjir. 550 baru pada beli itu kayaknya. Dan bokap gue dapat bagian. Jadi 750 itu kemarin waktu nawar ke gue, bokap gue tuh udah nggak dipakai itu ininya. Apa namanya? Nggak dapat bagian. Bokap gue tuh udah rela kayak ini yang penting dijualnya jangan ke orang. Bokap gue prinsipnya kayak gitu. Kalau misalnya dijualnya ke gue, uang warisannya itu nambahin gue gitu. Udah bilang kayak gitu bokap gue. Cuman ya begitu. Emang susah sih kalau misalnya emang pengen dapat gede, emang dapat gede. Ukuran tanah berapa? 131 Om Geo, 131. Berasa ya Om Ray galak malah yang minjem. Gimana ya? Cuman sungkan aja sih gue kalau misalkan nagih. Kalau gue. Jadi biasanya gue langsung buat persetujuan tuh di awal. Gue nggak nagih ya. Yang penting lu udah tahu akadnya kapan, tanggal berapa. Ya nanti kalau misalnya emang lewat tanggal berarti udah bukan urusan gue gitu. Amara merasakan asiknya jadi kok gue ya? Enggak dong. Kan gue beli, bukan gue yang dapat warisan. Bukan gue dapat warisan. Kalau gue yang dapat warisan seneng. Bokap gue tuh merasakan jadi pewaris. Gue bilang kayak kalau misalkan dijual Papa nggak usah takut rumah dijual dengan harga yang mahal. Kayak meskipun banyak kenangannya, tapi kalau misalnya akhirnya itu harus dipisah gitu ya mau gimana? Meskipun Papa udah pengen ngasih gitu ya ke gue biar seenggaknya dijual ke gue dan gue masih tetap nggak sanggup, ya mau gimana? Ya udah yang penting kalau misalnya rumahnya dijual tetap hubungannya itu dieratin lagi, tetap ngumpul lagi. Nah uangnya itu mungkin dipakai ke invest yang lain. Bokap gue kan pengen banget tuh punya rumah di desa kan. Jadi langsung berkebun. Bokap gue tuh harvestman banget men, sumpah dah. Nanam cabe, nanam anggur, nanam banyak lah pokoknya nanam semua itu sumpah nggak jelas. Yang kuliah IPB gue ya, yang nanam bokap gue. Lu coba lu tawarin, nggak bisa Om Fotayo, nggak bisa. Tetap nolak kalau gue nawar segitu. Bokap gue bilang kayak ya udah tunggu ini dulu aja, tunggu mereka tahu aja kalau misalkan harganya nggak segitu. Gitu doang. 130 meter persegi, yes. Cuman emang sedihnya ada beberapa ada paman gue yang emang mungkin udah nggak punya hunian sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya dijual ke gue, meskipun dengan harga yang murah, gue masih tetap bisa ngizinin mereka tinggal di sana gitu. Karena gue pun gak langsung pengen tinggal di sana gitu loh. Kalau gue ya, kalau dijual sama saudara kan seenggaknya bisa tetap ini ya, kong kalingkong gitu ya. Yaudah gak apa-apa tinggal di sana sampai dapat rumah atau sampai udah selesai bangunan rumahnya, udah. Kayak gitu. Berkebun emang endgame-nya orang pensiun ya. Gue gak kepikiran anjing buat berkebun, soalnya kerjaan gue kreator men. Sampai sekarang gue masih belum ada napas buat nyambi ngerjain hal yang lain selain lari. Kayak gitu coy, kabar rumah gitu. Gue juga di posisi gak bisa mikir beli rumah sih. Gajinya gak nyampe 2 digit, berat banget cicilannya apalagi di Jakarta. Semangat sama Extra 1. Gue pun udah mulai mikir banget ini buat sekolah. Gue di satu sisi sedih banget anjing, kayak nggak bisa nyokoin anak gue di
international school atau segala macem. Kayak gue baru paham kalau misalkan harga SPP dan bulanan tuh mahal banget. Gue padahal udah janji ke diri gue sendiri pengen nyokolain dia yang terbaik gitu kualitasnya. Kayak damn, emang harus strategik berarti. Apalagi kita harus ngitung-ngitung kan kalau misalnya punya anak kedua kayak gimana. Masalah beli rumah kayaknya hampir mustahil untuk gaji yang sekarang. Ya jangan sampai KPR lah X21. Jangan sampai KPR. Nyekik anjir. Kalau misalnya mau KPR hitung bunganya tuh. Iya. Kalau kata gue hati-hati aja sih om, takutnya aja kalau kelamaan kadang atas nama saudara lebih susah diminta pindah. Iya. Gak apa-apa, nah itu bukan urusan gue. Nanti kan gue tinggal minta ini bokap doang. International school berapa kira-kira? Ini yang paling murah ya di daerah gue. Paling murah bukan international school sih kalau gue. Ini masih bukan boarding ya, masih KDA gitu. Kindergarten, di bawahnya kindergarten, sekolah yang umur 3-4 tahun itu per bulannya 2,5 juta anjir. Gue kaget. Jadi prinsip gue kayak gini, yang penting itu sekarang kalau lu nyekolahin anak, jangan sampai sekolah-sekolah awalnya bagus banget, tiba-tiba ketimpangan ekonomi di sekolah SMA-nya langsung turun drastis tuh, jadi yang jelek. Nah itu pengaruhnya malahan buruk kalau kayak gitu. Jadi gue nyaranin ke ibu negara, caranya itu mungkin sekarang lebih baik kita harus atur mau ke SMA yang mana, kuliah yang mana gitu, SMP, SD. Nanti kita stagnanin, dilinierin gitu. Jangan sampai kualitasnya berkurang. TK nggak apa-apa lah kalau misalnya pengen yang biasa juga nggak apa-apa. Tapi nanti di SD-nya digenjot mungkin dengan bimbel dan segala macam buat persiapan ke SMP, ke SMA, baru ke kuliah. Yang penting kuliahnya kita harus udah tetap punya pegangan buat dia bisa seenggaknya sarjana gitu loh. Soalnya takutnya nanti malahan student loan juga, lu malah terbebani gara-gara pendidikan kan, itu lebih bahaya lagi coy. Kalau mau si om coba plebiscito atau keringanan ke sekolah yayasan Kanisius, biasanya mereka kasih subsidi silang. Iya ya, gue udah tahu itu. Bang, bokap gue ada yang beli tanah kapling, udah lunas tapi gak dapet sertifikat. Bahaya tuh. Bang yang berisi keterangan yang punya tanah, siapa dan tanda tangan dan stempel. Jangan coy, kayak gitu coy. Lu harus minta keterangan yang jelas itu. Minta buat sertifikatnya, takutnya tuh udah dicaplok sama ini loh. Mafia tanah anjir. Oh ini juga saran nih buat lu semua nih. Jangan gampang percaya sama orang-orang yang pengen beli tanah, yang pengen jual tanah. Seenggaknya lu sudah pastiin kalau misalkan udah ada surat-suratnya, SIM itu udah bener-bener asli. Atau seenggaknya itu pindah namanya tuh riwayatnya jelas gitu. Takutnya malah tiba-tiba lu punya 2 sertifikat di tanah itu, gimana coba? Gue curi denger dosen skema student loan ada wacana dilaksanakan di PTNBH IPB. Indonesia tuh banyak banget terinspirasi sama hal-hal jelek di luar negeri dan anjir. Giliran ada hal baik di luar negeri gak pengen dibanding-bandingin, tapi kalau misalnya giliran ada hal yang jelek malah di aplikasiin, salah satu student loan itu. Harusnya kan pendidikan itu ini ya, jaminan ya dari negara seenggaknya untuk bisa diberikan gitu kepada anak-anak di negara ini, apalagi buat orang-orang yang punya potensi dan juga prestasi gitu kan. Student loan itu kan justru kredit kan, malah ngajakin orang buat minjem, itu menurut gue nggak banget sih. Apalagi keluarga gue tuh anti banget dalam minjem ya. Gimana tanggapan lo om soal orang-orang yang mulai mikir kalau kuliah nggak penting karena pada nganggur? Apa tuh dari ini? Dari omongannya menteri ya. Lebih baik nganggur tapi seenggaknya lu udah punya investasi pendidikan dibandingin lu nganggur tapi lu nggak punya apa-apa. Seenggaknya dengan lu pernah berkuliah atau seenggaknya punya pengalaman yang lebih baik, punya pendidikan yang lebih baik gitu ya, lu bisa tahu gitu kalau misalnya pekerjaan pun ada levelnya, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Diem itu mungkin bisa juga untuk mempersiapkan juga gitu loh. Jadi menurut gue tetap akan ngedefend kuliah kalau misalnya itu penting, karena secara pengalaman gue gitu ya, justru kuliah yang bisa ngerubah hidup gue.
Gue gak mungkin jadi YouTuber kalau misalkan gue SMA doang anjir. Saranku sih dari awal mending diajari untuk nyari beasiswa sama riset sih. Oh, pendidikan di sini makin suram kayaknya. Gua dulu kayaknya yang harus nyari. Nanti mulai buat diajarin ketika dia udah SD, SMP, SMA atau udah mulai ngerti sih. Bimbel sih, gue pengen coba buat bimbel yang sengaja tuh pro banget sama beasiswa kan. Biar gampang buat diarahin. Gak ada bang, cuma dapat semacam gue bingung bilangnya, ada semacam surat keterangan tanah aja, ada tangan-tangan RT setempat dan sekretaris daerah. Men, nenek gue juga punya yang kayak gitu. Nah kalau misalkan lo ini ya perantara tanah ya, itu lu juga punya peta, lu punya peta siapa yang punya gitu loh. Yang kayak gitu juga gue punya, nenek gue juga punya. Justru nenek gue tuh sering banget di temuin sama orang-orang yang pengen beli tanah karena itu. Kalau udah punya denahnya beda itu cuy. Coba lu kasih tau dulu tuh harus pasti, atau enggak lu ini ke website Bumi. Bumi ATR. Ini lu udah bisa ngeliat secara online gitu ya. Daerah-daerah mana aja yang udah punya sertifikatnya. Nah yang panik mah anjing rumah gue mah gak ada bego. What the freak, padahal gue udah balik nama. Apa mungkin belum diupdate ya? Gue udah nanya katanya udah masuk. What the freak. Yang penting gue udah punya sertifikatnya sih, harusnya aman. Di kuliah skill apa aja yang biasa bang, especially bang sendiri. Di kuliah itu yang paling penting buat gue tuh skill dalam memahami bagaimana kemampuan individu itu bisa sangat amat mempengaruhi individu yang lain. Kayak yang paling berpengaruh hidup gue tuh lingkungan kuliahnya justru. Lingkungan kuliah tuh terus ngedorong gue untuk bisa terus berkembang. Teman-teman gue yang cerdasnya bukan main gitu ya. Terus habis itu koneksi-koneksi juga, dosen-dosen gue juga. Justru hard skill kayak pelajaran-pelajaran kuliah gue itu cuman ya di atas kertas doang. In the end ketika lu udah lulus, lu justru yang bakalan paling banyak ngaruh gitu ya, biar bisa dapat kerja, biar bisa dapat kegiatan yang layak gitu ya, proses dari kuliah itu sendiri. Kalau gue sih itu. Kalau gue kayaknya cara berpikir, nah itu juga bagus. Kuliah tuh ini banget anjir. Momen-momen gue paling improve banget dalam hidup. Masih berpikir. Oke, kayaknya intermezzonya itu aja kali ya. Udah jam 30 menit juga. Sampai jumpa lagi di next stream. Kalau gitu kita bakal rate. Malah ajak orang tahu. Kita bakal nge-rate Eno Benong deh, Eno Benong. Rate Eno Benong. Thank you udah nontonin. Sampai jumpa lagi nanti. Thank you ya yang udah ngirim meme di kebun mingguan dan di Bandar Udara. Semoga rezekinya berlimpah dan semoga pahalanya bisa mengalir dari hiburan-hiburan yang udah diberikan. Thank you juga buat yang udah donate, semoga makin banyak rezekinya. Thank you juga buat Om Dama, Firdaus, Kuroyami, dan kawan-kawan. Thank you banget. Sekali lagi tadi mungkin dari gue terima kasih banyak. Jumpa lagi nanti besok. Steak sekus-kus.